terlihat mabuk di acara pesta sebelumnya di Inggris. Rupanya tidak membuat Laura Meizani Mawardi yang beken disapa Loli, putri dari Nikita Mirzani, dibuat jera. Loli terlihat kembali mengikuti pesta dan berjoget ria bersama undangan pesta di negeri Ratu Elizabeth ini. Hal itu terjadi saat Loli tengah terlibat konflik jarak jauh dengan ibu kandungnya Nikita Mirzani yang berada di Jakarta. Melalui sosial medianya, Loli pun menjelaskan soal kultur berpesta di Inggris dan perbedaannya dengan di Indonesia. Ia juga menjelaskan perbedaan resiko berpacaran anak di bawah umur di Inggris dan di Indonesia. Lantas, seperti apa jawaban Loli ketika ditanya siapa yang membiayai uang sekolah dan biaya hidupnya di Inggris? Seperti apa pula reaksi Nikita Mirzani atas video Loli berjoget dan berdansa saat mengikuti acara pesta pernikahan di Inggris? Selain itu, orang tua angkat Loli di Inggris juga dibuat murka dan geram ketika dituduh netizen mau mengurus Loli demi pansos alias numpang tenar. Murka Mami Eda pun meluap ketika ada pula netizen yang menghujatnya sebagai wanita jalanan hingga ia menjelaskan pekerjaannya dan juga perusahaannya di Timur Leste dan asetnya di Inggris. Lantas, apa pula yang membuat Loli melarang Mami Eda untuk menyebut nama Nikita Mirzani, ibu kandungnya, ketika live streaming di sosial media? Benarkah di mata Loli, Nikita Mirzani ikut membuat panas netizen sehingga berujung menghujat Mami Eda? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai video mabuknya viral di sosial media, kembali lagi viral video Loli tengah berpesta dan berdansa serta berjoget. Pada momen pesta tersebut, juga terlihat banyak orang dewasa yang sedang berpesta dan juga ikut berjoget dan berdansa. Melalui siaran live di akun sosial media pribadinya, Loli didampingi ibu angkatnya dan sahabatnya Eda, lagi-lagi memberikan alasan serta perbedaan culture yang ada di Inggris, negara tempat di mana Loli kini tinggal, berbeda dengan negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Itu tuh wedding party. Dimana-mana kalau ada wedding party, itu pasti kita minum. Walaupun itu minum wine kek, walaupun itu minum koktail kek, walaupun itu minum mocktail kek, walaupun itu minum apapun kek, semuanya minum di situ. Ya, nggak ada yang nggak minum. Itu namanya wedding party. Begitu juga prom. Prom dari sekolah aku pun aku juga minum. Oke. Kultur di sini sama kultur di sana itu beda. Jadi kalian jangan semua samain kalau semua negara itu sama ke Indonesia. Gue tuh selalu bilang sama anak gue, kalau kamu mau bebas, kamu mau begini, kamu mau begitu gitu ya, tunggu kamu cukup umurnya. Kalau kamu udah cukup umurnya, let's say 20 tahun, kamu sudah bisa mencari uang sendiri, kamu punya kehidupan sendiri, ya terserah kamu mau ngapain aja. Sebagai orang tua, Mimi cuma bisa mensupport aja. Kalau memang Mimi bisa bantu, ya Mimi akan bantu. Tapi kalau tidak, ya Mimi akan bilang tidak. Karena 20 tahun itu adalah umur di mana orang itu sudah dewasa dan sudah mengerti akan apa sih dunia ini. Anak gue yang pertama ini memang pengennya tuh bebas, seperti anak-anak pada umumnya gitu kan. Maksudnya anak-anak pada umumnya tuh kayak dia lihat temen-temennya kalau pergi kemana nggak harus diantar sama pembantu atau suster gitu kan. Bahkan ketika video mabuk Loli viral, banyak spekulasi dari netizen terkait sosok laki-laki paruh baya yang berdansa dengan Loli adalah kekasih Loli.
Tetapi Loli menampik hal tersebut. Loli menjelaskan di UK, negaranya tempat ia tinggal sekarang, jika ada anak di bawah umur berpacaran dengan laki-laki yang jauh lebih tua, akan dikenakan hukuman penjara. Bahkan yang mengkhawatirkan kondisi Loli di sana karena sikapnya yang dinilai tidak terkontrol dan ingin hidup bebas. Namun Loli menjelaskan bahwasanya dirinya merasa aman karena ada polisi yang bergerak cepat di saat dirinya terancam bahaya. Contohnya, mungkin kalau di Indonesia, anak seumuran aku yang masih umur 16, 17, 18, 19, kayak gitu pacaran sama om-om. Tapi kalau di sini, kalau pacaran sama om-om, di penjara. Ya, ketahuan sekali, di penjara langsung ini kita berdua. Jadi kalian jangan pernah tuh yang namanya ngebilang, kalau aku di sini itu pacaran sama om-om. Karena apa? Ya, karena di sini itu ada undang-undangnya. Kalau pacaran sama anak di bawah umur yang belum umur 18 tahun atau umur 18 tahun pacaran sama yang lebih tua daripada dia, itu dipenjara. Ya, jadi jangan sama-samakan Indonesia dan Inggris, ya. Setiap orang tua itu punya peraturan dan cara mendidik anak-anak tuh berbeda-beda. Kalau kalian hidup di zaman 86, 90-an, gesper melayang, sapu lidi melayang, sapu lantai melayang ke kepala, ke pinggang, ke kaki, itu udah biasa. Nggak tiba-tiba, gue benci sama lo gitu. Ngapain sih gue harus lahir dari rahim lo gitu. Nggak ada anak-anak yang tahun 90-an ngomong begitu, termasuk gue gitu kan. Cuman kalau anak zaman sekarang, diomelin dikit aja, marah. Mimi nggak sayang sama aku gitu kan. Dipukul juga enggak, padahal cuma bilang masuk ke kamar nggak belajar gitu kan. Mungkin nadanya lebih tinggi, tapi menurut mereka itu adalah omongan kebencian gitu atau bagaimana, nggak ngerti gua. Yang juga membuat netizen penasaran adalah dengan menjalani gaya hidup yang penuh dengan hingar-bingar di Inggris, bagaimana Loli bisa membayar biaya kuliah dan gaya hidupnya itu? Terkait hal tersebut, Loli juga sempat beberapa kali membahasnya di siaran live pada halaman sosial media pribadinya. Namun Loli tampak berusaha merahasiakan siapa sosok yang membiayai dirinya, serta siapa yang membiayai gaya hidupnya di negeri orang itu selama ini. Loli menegaskan bahwa hal tersebut adalah privasi yang memang tidak boleh diketahui semua orang. Loli kalau makan dibayarin siapa? Kadang-kadang aku yang bayar, kadang-kadang mami yang bayar, kadang-kadang Eda yang bayar. Kita bertiga yang bayar. Lebih sering yang mana? Lebih sering aku. Lebih sering aku yang bayar karena aku nggak enak. Lebih sering aku yang bayar karena aku yang ngajakin mereka makan. Uangnya siapa? Uang aku, kerja dong. Karena kan aku buka endorsement kan. Aku kan buka endorsement. Nah, aku dapat uang itu dari endorsement. Kalau kalian ngasih aku gift, uang aku juga dari gift. Terus papa juga kasih aku uang. Antonio juga kasih aku uang. Tenang aja, aku punya uang kok, walaupun gak sebanyak mama aku, tapi cukup buat aku. Gak perlu banyak-banyak, karena menurut aku uang itu gak ngebikin bahagia. Tapi kalau misalnya kita di orang-orang terdekat yang bisa ngebikin bahagia, itu udah cukup buat aku. Aman-aman saja. Oke. Mami itu biasa. Mami tidak perlu segala macam. Yang penting kita ada makan, yang penting ada minum, dan kita bisa jalan, kita bisa bernapas bangun pagi. Tuhan memberkati. Yang penting kita happy guys, ya. Ya. Makan apa saja Loli sudah makan. Loli tidak pernah menuntut. Malah Loli makan lebih sederhana. Biar bagaimanapun dia kan anak gue ya. Suatu saat dia pasti akan cari gue. Siapa yang akan membantu kehidupannya dia kalau bukan ibunya? Ya, walaupun gue disakiti, tapi gue tidak akan menyerang yang namanya darah daging sendiri. Ya, biarlah dia mau bicara apa. Yang jelas orang-orang di sekeliling gue yang sudah berkenal gue puluhan tahun tahu banget bagaimana sifat gue, bagaimana gue menjaga anak, mengasihi, merawat, mendidik, memberikan fasilitas terbaik. Keluar kata-kata yang saya menyesal dilahirkan, padahal dia tidak tahu, dia itu kan membangkang saya tuh dari usia 13 tahun.
Dia tidak flashback dari usia baru dilarikan sampai 12 tahun dia masih diberikan kasih sayang. Apa ya gimana ya, setiap ibu perempuan pasti pengen memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya gitu. Nggak mungkin lah gue kayak gini misalkan, ya kali anak gue mau kayak gitu juga, enggak lah. Mana ada ibu yang mau ngejerumusin anaknya, itu nggak ada. Ini kenapa gue tuh cari uang, susah payah, malam jadi pagi, pagi jadi malam buat gue tuh. Semua itu kan gue perjuangkan untuk anak-anak gue kelak, supaya nanti mereka mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi, bisa membanggakan orang tuanya gitu kan, sekelilingnya, keluarganya, itu aja sih. Yang juga menuai kontroversi adalah ketika Loli mengatakan bahwa banyak orang dewasa saat dirinya mabuk dan berdansa di acara pesta perkawinan, dalam artian dirinya dalam pengawasan orang dewasa di sana yang kemungkinan juga orang tua angkat Loli saat ini. Hal itu ditanggapi Nikita dengan tegas bahwa jika banyak orang dewasa di sana dan mengawasi, berarti orang-orang dewasa di sana juga patut dipertanyakan kedewasaannya karena Loli dibiarkan mabuk hingga lunglai. Bahkan saking geramnya Nikita menyebut memang ada beberapa anak remaja yang selalu ingin dibenarkan setiap tindakannya dan fatalnya kalau hal itu dibiarkan saja oleh orang dewasa yang ada di dekatnya. Kalimat menohok Nikita itu seolah ditujukan kepada Loli serta orang tua angkatnya. Anak saya mau melakukan hal-hal yang ya kayak mabok, minum minuman keras, alkohol, boleh dibolehkan, tapi tunggu umurnya cukup. Kapankah umurnya cukup? 21 tahun. Dan kalau misalkan ada yang bilang, tapi di situ banyak orang dewasa, pasti diawasi. Orang dewasanya gendeng berarti, kenapa anak itu dibiarkan sampai lunglai? Pertanyakan, dia waras atau tidak di sana? Kok anak di bawah umur? Kalian, kalau kalian ini kan yang nonton saya 3.500, pasti kalian punya kuota ya. Kalian cek aja di Google, anak di bawah umur apalagi di luar negeri itu 21 tahun baru boleh minum alkohol. Pasca viral video mabuk, Loli kembali terlihat berpesta bersama dengan teman-temannya ketika masih berkonflik dengan Nikita Mirzani. Lantas apa yang membuat orang tua angkat Loli di Inggris geram dan bahkan murka kepada Nikita Mirzani? Pemirsa Intens investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Geger, video Loli kembali mengikuti pesta pasca video mabuknya viral di sosial media saat tengah berkonflik dengan Nikita Mirzani ibundanya. Lebih geger lagi jawaban Mami Eda, ibu angkat Loli di Inggris atas tudingan netizen yang menyebut dirinya pansos atau numpang tenar dengan alasan mengurus Loli. Menanggapi hujatan netizen tersebut, Mami Eda melalui akun sosial media Loli memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Demikian juga Loli. Mereka mengatakan bahwa keluarga Mami Eda menerima Loli murni untuk memberikan perhatian sebagai pengganti orang tua Loli, yaitu Nikita Mirzani yang berada di Jakarta. Bahkan menurut Loli, sebelum keluarga Mami Eda menerima dirinya numpang tinggal dan makan di rumah tersebut, tak satu pun yang tahu kalau dirinya adalah anak artis Indonesia. Mami bukan pansos ya, ini TikToknya Loli, anak-anak lagi mandi, biasanya Loli, Mami coming. Ya, biar Loli tinggal di Inggris, kalian semua tahu bahwa ada orang tua. Bukan Loli sendirian, bukan, ya. Ada orang tua yang sama-sama dengan Eda, take care. Kebetulan mereka lagi libur. Eda sama Mami itu pansos ya. Aduh, guys, ampun deh. Kalau misalnya emang mereka mau pansos, ya dari awal aku ketemu sama mereka,
mereka juga udah ini dong, namanya udah kayak, oh iya nggak apa-apa kesini aja. Tapi mereka nggak kayak gitu ya. Aku juga udah bilangin ke mereka, tante, mami, aku kan panggilnya mami, Eda, tolong, aku cuma anak biasa aja ya. Aku bukan aku di sini itu biasa aja, orang normal, bukan anak selebriti, bukan. Kalau aku di sini bukan. Terus mereka bilang, oh iya, enggak, kita nggak kayak gitu kok. Dan aku bilang, aku mau hidup sebagai orang yang biasa-biasa aja, ya. Nggak yang harus diagung-agungin, nggak yang harus kayak, oh nggak apa-apa, nggak usah, nggak mau. Aku bilang, mami anggap aku sebagai anak mami aja. Karena apa? Karena mami juga udah bantuin aku, ya. Mami udah taruh aku di sini, mami kasih aku tempat tinggal, mami kasih aku makanan. Itu udah sangat terima kasih banget sama aku. Jadi mami nggak perlu yang namanya kamu anaknya artis, kamu kayak gini, jangan ya, enggak. Jadi kalian tuh jangan pernah ngebilang kalau mereka itu pansos atau gimana. Aduh, mami juga kerja, mami juga punya uang, ya. Nggak perlu mami pansos buat uang, nggak perlu. Mami juga orang yang punya kok. Mamanya teman aku juga orang yang punya. Punya rumah di UK itu sangat susah guys. Punya rumah di sini susah. Punya rumah di sini. Orang-orang beruntung aja yang bisa punya rumah di sini. Tak hanya netizen, bahkan Nikita Mirzani melalui sosial media seringkali menyebut ibu angkat Loli ini pansos dan halu. Banyak netizen yang juga ikut menghujat sosok Mami Eda. Hujatan tersebut membuat ibu angkat Loli ini murka. Saya di Timor Leste itu kerja saya itu hanya kalau ada undangan pesta. Setiap kali ada acara pesta atau acara pertemuan, karena saya juga businesswoman, oke? Saya bukan perempuan jalanan. Saya perempuan businesswoman di Tibet. Oke, saya hanya bilang itu. Saya berbisnis, saya kontraktor. Saya bisnis, saya kontrak dengan government. Saya punya kontraktor itu bekerja dalam bidang jalan, jualan tol, sekalian bangun listrik masuk desa. Ini kehidupan saya di Timor Leste, oke? Kalau di Inggris begini kehidupan saya, oke? Saya tidak pernah sibuk dengan anak kecil yang baru kaget mau besar dan baru kaget mau tahu internet untuk komentar yang tidak perlu dikomentari, oke? Itu aja, ya. Dan saya suka terima orang di rumah saya. Orang kalau ketuk pintu rumah saya buka, oke? Dia tidak punya tempat untuk tinggal, dia selalu tinggal di rumah saya, tidur. Oke, makan juga saya yang tanggung, minum, mandi, semua. Dari Timor Leste kehidupan saya begitu, karena saya punya kendaraan. Ex-suami saya, mereka punya bisnis perhotelan di Timor Leste. Karena di sini tidak ada Mami Nikita. Oke, jadi saya. Nggak usah bawa-bawa itu deh. Dengar? Nggak usah sebut-sebut namanya, dia aja nggak suka disebut-sebut namanya. Udah lost contact sama Mami ya. Sama siapa tuh? Mimi? Sama mama aku? Enggak, udah nggak pernah chatan. Nanti ada waktunya kita chatan lagi mungkin ya. Tunggu situasinya nggak memanas. Karena kalau api dilawan api itu berapi-api terus, nggak bisa aku. Males ngapain. Loli tapi nggak benci mama ya? Enggak, aku mah nggak pernah benci mama aku sendiri. Tapi emang aku tuh udah gede, jadi aku punya jalan hidup aku sendiri, gitu aja. Tapi aku mah nggak pernah benci mama aku, mau gimana pun juga itu tetap mama aku tahu. Kalau nggak ada dia di dunia ini juga aku nggak akan lahir, aku tahu. Tapi emang aku sekarang itu lagi pengen fokus sekolah aja, lagi pengen fokus sama masa depan aku aja. Masa depan aku sekarang yang aku pentingin. Karena kan aku makin kesini kan makin besar kan, makin besar. Jadi aku pengen fokus sama masa depan aku. Aku tuh nggak mau orang-orang ngelihat aku tuh sebagai anak Nikita Mirzani, makanya mereka tuh mau temenan sama aku. Enggak. Aku mau mereka itu ngelihat aku sebagai orang biasa aja. Karena apa? Ya karena aku juga manusia sama mereka. Aku juga makan makanan sama yang kayak mereka. Jadi jangan pernah ngebilang kalau oh iya, kamu anaknya Nikita Mirzani, sini aja. Enggak, mereka nggak kayak gitu kok. Mereka juga ngebantuin aku juga bukan gara-gara aku anak Nikita Mirzani kok. Tapi karena emang akunya aja.
emang akunya aja yang yang baik mungkin akunya aja yang suka ngehargain mungkin. Jadi mungkin mami itu ngebuka pintu mami itu buat aku ya. Jadi bukan gara-gara aku anaknya artis. Aduh. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.